Welcome to Belajar with Zela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Marzala Dana Putri. Saya akan menjelaskan apa sih GC-MS itu. Jadi, GC-MS atau yang biasa disebut juga dengan Gas Chromatography Mass Spectrometry adalah alat yang digunakan untuk menganalisis suatu senyawa organik. Alat ini menggunakan dua metode analisis senyawa, yaitu kromatografi gas untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa untuk menganalisis struktur molekul suatu senyawa analit. Pada GC-MS terdapat dua fase, yaitu ada fase diam dan juga fase gerak. Fase diam pada GC berada pada kolom yang merupakan tempat terjadi pemisahan dari komponen senyawa yang bisa berupa suatu zat padat ataupun cair seperti polidimetilissiloksan. Yang kedua ada fase gerak. Fase gerak ini akan bergantung pada jenis detektor yang digunakan untuk memonitori suatu zat yang keluar dari kolom. Contohnya ada gas helium, nitrogen, hidrogen, atau gas campuran. Lalu ada waktu retensi. Apa sih waktu retensi itu? Jadi waktu retensi ini waktu yang dibutuhkan oleh suatu senyawa untuk bergerak melalui kolom kromatografi gas dan mencapai detektor. Waktu retensi ini bergantung pada sifat fisikokimia dari suatu senyawa, fase diam, dan fase gerak yang akan digunakan. Bagaimana ya cara kerja alatnya? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, carrier gas atau gas pembawa dialirkan menuju ke kolom melalui flow counter. Selanjutnya, sampel diinjeksikan. Sampel masuk ke dalam oven dan diubah menjadi fase gerak, dialirkan menuju kolom dengan bantuan gas pembawa. Lalu, sampel akan bergerak berputar di sepanjang kolom, yang dimana di kolom ini merupakan tempat terjadinya suatu pemisahan. Sampel yang akan lebih dulu keluar dan masuk ke dalam detektor adalah sampel dengan titik didih kecil, maka dia akan lebih dulu dideteksi oleh detektor. Setelah sudah dideteksi oleh detektor, akan mengolah data tersebut dan direcord oleh suatu recorder atau komputer. Lalu kita akan dapat data berupa kromatogram GC dan juga data angka berupa waktu retensi dan juga persen area. Jadi yang terekam di komputer bisa kita print out dan kita analisis. Selanjutnya ada fungsi dari bagian-bagian alat. Yang pertama ada carrier gas yang berfungsi untuk membawa uap sampel menuju kolom supaya dapat dipisahkan. Yang kedua ada injektor, tempat yang digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam kromatografi gas. Lalu ada kolom, tempat di mana di dalam kromatografi ini di dalamnya terjadi proses pemisahan karena adanya fase diam. Lalu ada oven yang berfungsi untuk pengatur temperatur dalam kromatografi gas. Lalu ada detektor, bagian perangkat dari alat GC-MS ini yang letaknya berada pada ujung kolom yang berfungsi sebagai tempat keluar fase gerak yang membawa komponen hasil pemisah. Lalu yang terakhir ada komputer sebagai alat deteksi pembaca. Selanjutnya, kalibrasi. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, pastikan alat dalam kondisi bersih dan siap untuk digunakan. Yang kedua, persiapkan standar kalibrasi yang sesuai dengan jenis alat GC-MS yang Anda gunakan. Yang ketiga, atur alat GC-MS pada mode kalibrasi. Lalu, injeksikan standar kalibrasi ke dalam alat GC-MS. Lakukan pengukuran dan catat hasilnya. Lalu, ulangi langkah 4 dan 5 hingga hasil pengukuran stabil. Selanjutnya, hitung rata-rata hasil pengukuran. Bandingkan hasil pengukuran dengan nilai yang diharapkan. Yang terakhir, sesuaikan alat GC-MS hingga hasil pengukuran sesuai dengan nilai yang diharapkan. Selanjutnya ada troubleshooting. Nah, setiap alat ini pasti ada aja masalah-masalah gagal atau gimana pun itu. Nah, di sini ada contoh gejalanya, yaitu ada kepekaan kurang tetapi waktu lambat bertambah. Nah, mungkin aja penyebabnya dari laju aliran gas pembawa rendah, terus dari aliran gas bocor setelah melewati injektor, dan mungkin aja spetumnya bocor. Nah, gimana nih cara ngatasinya? Cara ngatasinya yang pertama, naikkan laju aliran gas, lalu temukan dan perbaiki kebocoran, dan yang terakhir, ganti spetum. Nah, ini juga ada banyak beberapa contoh.
Nah, selanjutnya ada cara pembacaan hasil. Gimana sih cara pembacaan hasilnya? Nah, yang pertama ini ada ekstraksi data. Pertama-tama, ekstraksi data dari perangkat lunak alat instrumentasi GCMS. Lalu yang kedua ada identifikasi senyawa. Setelah data diekstrak, identifikasi senyawa yang terkandung dalam sampel Anda dapat menggunakan perangkat lunak untuk membantu menganalisis data. Lalu yang ketiga ada introspasi data. Setelah senyawa teridentifikasi, Anda dapat menganalisis data lebih lanjut untuk menentukan jumlah dan konsentrasi senyawa dalam sampel.